Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifadil Izarunidom dengan NIM 1263082121254. Program studi psikologi Islam. Di sini saya akan membuat video edukasi mengenai konsep kesehatan mental. Nah, video ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas semester pendek dari matkul psikologi kesehatan mental dan gangguan mental. Oke, langsung saja. Untuk menjelaskan mengenai apa itu kesehatan mental, yang pertama kita perlu mengetahui mengenai konsep kesehatan mental. Nah, konsep kesehatan mental sendiri dalam buku Mental Hygiene, kesehatan mental berkaitan dengan beberapa hal. Pertama, bagaimana seseorang memikirkan, merasakan, dan menjalani keseharian dalam kehidupan. Kedua, bagaimana seseorang memandang dirinya sendiri dan orang lain. Dan ketiga, bagaimana seseorang mengevaluasi berbagai alternatif solusi dan bagaimana seseorang mengambil keputusan terhadap keadaan yang dihadapi. Kesehatan mental merujuk pada kesehatan seluruh aspek perkembangan seseorang, baik fisik maupun psikis. Kesehatan mental juga meliputi upaya-upaya dalam mengatasi stres, ketidakmampuan dalam menyesuaikan diri, serta berkaitan dengan pengambilan keputusan. Kesehatan mental tiap individu berbeda dan mengalami dinamisasi dalam perkembangannya. Karena pada hakikatnya manusia dihadapkan pada kondisi di mana ia harus menyelesaikannya dengan beragam alternatif pemecahan. Ada kalanya tidak sedikit orang yang pada waktu tertentu mengalami masalah-masalah kesehatan mental dalam kehidupannya. Menurut derajat, kesehatan mental merupakan keharmonisan dalam kehidupan yang terwujud antara fungsi-fungsi jiwa, kemampuan menghadapi problematika yang dihadapi, serta mampu merasakan kebahagiaan dan kemampuan dirinya secara positif. Selanjutnya, ia menekankan bahwa kesehatan mental adalah kondisi di mana individu terhindar dari gejala-gejala gangguan jiwa yaitu neurosis dan dari gejala penyakit jiwa yaitu psikosis. Lalu kesehatan mental menurut WHO atau World Health Organization, kesehatan merupakan suatu hal yang penting yang harus diperhatikan dan dijaga, baik kesehatan fisik, mental maupun sosial untuk mencapai kondisi yang harmonis. Menurut WHO, sehat adalah suatu kondisi yang lengkap secara fisik, mental, dan kesejahteraan sosial. Di samping tidak ada penyakit atau kelemahan yang dimiliki. Selanjutnya, WHO mendefinisikan tentang kesehatan mental sebagai kondisi kesejahteraan individu yang menyadari potensinya sendiri, dapat mengatasi tekanan kehidupan yang normal, dapat bekerja secara produktif, dan berbuat secara baik, serta memberikan kontribusi kepada komunitasnya. Kesehatan mental merujuk pada bagaimana individu mampu berinteraksi baik dengan lingkungan sekitarnya sehingga individu terhindar dari gangguan mental. Terdapat beberapa istilah dalam mengungkapkan kesehatan mental, yaitu mental hygiene dan psikohygiene. Kedua perbedaan istilah tersebut sebenarnya tidak ada perbedaan yang mendasar. Namun istilah ini sering dipakai saat ini adalah kesehatan mental atau mental health. Jadi psikohygiene dan mental hygiene itu tidak ada perbedaan. Dan seiring berjalannya zaman, psikohygiene dan mental hygiene menjadi kesehatan mental atau mental health. Seperti itu. Lalu selanjutnya yakni karakteristik kesehatan mental. Karakteristik kesehatan mental dapat dilihat dari ciri-ciri mental yang sehat. Berikut ini adalah ciri-ciri mental yang sehat menurut Yusuf pada 2011, yakni terhindar dari gangguan jiwa. Terdapat dua kondisi kejiwaan yang terganggu yang berbeda satu sama lain. Menurut derajat pada tahun 1975 ada dua perbedaan, yaitu gangguan jiwa atau biasa disebut dengan neuros dan penyakit jiwa atau biasa disebut dengan psikose. Ada berbagai perbedaan dari kedua istilah tersebut. Pertama, neurose masih mengetahui dan merasakan kesukarannya, sementara psikose tidak, karena individu dengan psikose tidak mengetahui masalah atau kesulitan yang sedang ia hadapi.
Kedua kepribadian neurose tidak jauh dari realitas dan masih mampu hidup dalam realitas dan alam nyata pada umumnya. Sedangkan psikose terganggu baik dari segi tanggapan, perasaan atau emosi serta dorongan-dorongannya, sehingga individu psikose ini tidak memiliki integritas sedikit pun dan hidup jauh dari alam nyata. Lalu selanjutnya mampu menyesuaikan diri. Penyesuaian diri adalah proses dalam memperoleh atau pemenuhan kebutuhan sehingga individu mengatasi stres, konflik, frustasi, serta masalah-masalah tertentu melalui alternatif. Cara-cara tertentu seorang dapat dikatakan memiliki penyesuaian diri yang baik apabila ia mampu mengatasi kesulitan dan permasalahan yang dihadapinya secara wajar, tidak merugikan diri sendiri dan lingkungannya. Yang selanjutnya, mampu memanfaatkan potensi secara maksimal. Selain mampu menghadapi permasalahan yang ia hadapi dengan berbagai alternatif solusi pemecahan, hal penting lainnya yakni merupakan mampu memanfaatkan kelebihannya, yaitu dengan mengeksplor potensi semaksimal mungkin. Memanfaatkan potensi secara maksimal dapat dilakukan dengan keikutsertaan secara aktif oleh individu dalam berbagai macam kegiatan positif serta konstruktif bagi pengembangan kualitas dirinya. Yang selanjutnya yakni mampu mencapai kebahagiaan pribadi dan orang lain. Yang selanjutnya yakni mampu mencapai kebahagiaan pribadi dan orang lain. Poin ini dimaksudkan pada segala aktivitas individu yang mencerminkan untuk mencapai kebahagiaan bersama individu dengan melalui mental yang sehat menunjukkan perilaku atau respon terhadap situasi dalam memenuhi kebutuhannya. Dalam perilaku atau respon positif tersebut berdampak positif pula bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Berikut merupakan ciri kejiwaan yang sehat menurut Sikun pada Yusuf 2011, yakni 1. Memiliki perasaan aman yang terbebas dari rasa cemas. 2. Memiliki harga diri yang mantap. 3. Spontanitas dalam kehidupan dengan memiliki emosi yang hangat dan terbuka. 4. Memiliki keinginan-keinginan duniawi yang wajar sekaligus seimbang. 5. Mampu belajar mengalah dan merendah diri sederajat dengan orang lain. 6. Tahu diri, yakni mampu menilai kekuatan dan kekurangan dirinya dari segi fisik, psikis secara tepat dan objektif. 7. Mampu memandang fakta sebagai realitas dengan memperlakukannya sebagaimana mestinya. 8. Toleransi terhadap ketegangan atau stres, artinya tidak panik saat menghadapi masalah sehingga tetap positif antara psikis, fisik, dan sosial. 9. Memiliki integritas dan kemantapan dalam kepribadiannya. 10. Mempunyai tujuan hidup yang kuat. 11. Memiliki kemampuan belajar dari pengalaman. 12. Mampu menyesuaikan diri dalam batasan-batasan tertentu dan sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat. Lalu yang terakhir yakni 13. Memiliki pendirian sendiri dan tidak bergantung dengan orang lain secara berlebihan. Sedangkan menurut WHO menyebutkan bahwa karakteristik mental yang sehat adalah sebagai berikut. 1. Mampu belajar sesuatu dari pengalaman. 2. Mampu beradaptasi. 3. Lebih senang memberi daripada menerima. 4. Lebih cenderung membantu daripada dibantu. 5. Memiliki rasa kasih sayang. 6. Mampu menikmati dari segala hasil usahanya. 7. Mampu menerima kegagalan. 8. Selalu berpikir positif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya merasa masih ada kekurangan dalam penyampaian materi saya, mungkin kurang jelas ataupun tidak jelas sama sekali. Mungkin hanya itu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.